وصحبه ومن والاه amma. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatidz dan asatizah, banyak sekali para ulama, para habaib yang hadir di tengah-tengah majelis kita. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmah kepada kita semua. Amin. Yang saya hormati, cek. Mic-nya gak ada yang beneran dikit Pak. Cek 1 2. Echo-nya dimatikan saja. Cek 1 2. Nah, echo-nya dimatikan, volumenya gedein sedikit. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, Ketua Umum FPMM, Saudara Umar Kek Ohotena, Keluarga Besar Muslim Maluku, serta organisasi Forkapi dan organisasi kemasyarakatan yang lainnya yang saya hormati, Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Tahun ke-11 Hijriah, cek 1 2. Ini pidato kalau begini kagak lama ini. Tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah yang dalam sejarah dikenal dengan peristiwa ibadah haji. Hari Jumat, tepatnya pada asar di padang Arafah, Nabi menerima wahyu surat Al-Maidah ayat 3. Selesai melaksanakan ibadah haji, Nabi pulang ke Madinah. Di Madinah orang-orang beriman tiap hari merindukan kehadiran baginda Nabi. Rindu dengan hati yang luar biasa, mereka menyambut kedatangan Nabi di kota Madinah pulang dari pergi haji. Ribuan orang beriman datang untuk menyambut Nabi. Cek 1 2. Cek ya, echo-nya minta tolong dimatikan saja. Sampai mana gua tadi ngomong betul? Ribuan orang beriman menunggu kedatangan baginda Nabi, menyambut di kota Madinah. Nabi pidato, saudara-saudara, telah turun wahyu di padang Arafah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Hari ini aku sempurnakan agamamu, aku bulatkan nikmatku kepadamu, dan aku ridho Islam jadi agamamu. Dengar ayat turun kayak begini, ribuan orang beriman yang dengar larut dalam kegembiraan. Mereka bersuka cita, senang bukan kepala. Kenapa? Bertahun-tahun mereka berjuang, mengorbankan keringat, mengorbankan tenaga, mengorbankan harta, bahkan mengorbankan nyawa yang cuma satu-satunya, membela agama Allah. Nabi menyampaikan wahyu, telah disempurnakan agama Islam ini. Mereka semua larut dalam kegembiraan. Ada satu orang, ketika yang lainnya pada gembira, satu orang ini malah sedih. Dia adalah sahabat mulia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dengar ayat begini turun, bukan senang tapi sedih. Enggak kuat nahan kesedihannya, Abu Bakar buru-buru pulang ke rumah. Di rumah sedihnya bukan diem, ini malah nangis sejadi-jadinya.
Sebagian sahabat ada yang datang nengokin. Abu Bakar, kenapa Anda bersedih? Bukankah kita orang-orang beriman ini, kita orang-orang Islam ini lagi senang? Islam telah disempurnakan oleh Allah. Perjuangan kita berbuah manis. Kita orang-orang Islam Madinah ini senang, tapi kenapa Anda malah sedih? Kata Abu Bakar, saudara-saudara, ketahuilah, kalau sesuatu telah disempurnakan oleh Allah, maka akan tampaklah kekurangan-kekurangan yang lainnya. Kalau Islam telah disempurnakan oleh Allah, itu artinya tugas kerasulan Muhammad kekasih saya sudah dianggap selesai. Dan sebentar lagi Muhammad kekasih saya akan pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Itu yang saya sedihkan. Saya nggak sanggup hari-hari saya ke depan berjalan tanpa kekasih saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengar penuturan Abu Bakar, katanya baginda Nabi akan wafat. Sahabat yang lagi pada nengokin sedih, nangis bareng nangis berjamaah. Ada utusan datang kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, orang-orang pada nangis di rumah Abu Bakar. Emang kenapa? Tuhan datang dah tengokin. Kenapa sebagian sahabat pada nangis di sana? Nabi datang ke rumah Abu Bakar. Ngelihat kedatangan baginda Nabi di rumah Abu Bakar, sahabat yang ada di dalam lagi nangis, mukanya tertunduk, diam seketika. Mereka nggak sanggup melihat wajah yang mereka cintai sebentar lagi akan pergi meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Lihat Nabi datang, sahabat di dalam lagi pada nangis, nunduk, diam seketika. Ada yang nunduknya sambil sesebukan, ada yang nunduknya air matanya beleber, ada juga yang ingusnya pada meler. Ya namanya lagi nangis. Kata baginda Nabi, saudara-saudara, kenapa kalian sedih? Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah memberanikan diri. Ya Rasulullah, barusan Abu Bakar bilang, kalau sesuatu telah disempurnakan, maka akan tampaklah kekurangan-kekurangan yang lainnya. Kalau Islam telah disempurnakan oleh Allah, itu artinya tugas kerasulan Tuhan sudah dianggap selesai. Dan sebentar lagi, benar apa enggak, Tuhan akan meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Apa jawab baginda Nabi? Saudara-saudara, yang disampaikan Abu Bakar benar. Tugas kerasulan saya sudah selesai. Dan sebentar lagi saya akan menghadap kekasih saya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sejak Zulhijjah 2 bulan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudara, kaum muslimin yang saya cintai, petang ini kehadiran kita di sini mudah-mudahan sebuah bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab jujur saja, selama ini kita baru cuma sekedar pandai mengaku umat Nabi. Mulut ini fasih ngaku cinta kepada baginda Nabi, tapi belum diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka momentum Maulid petang ini, ayo jangan cuma sekedar fasih mengaku umat baginda Nabi, sama-sama kita laksanakan ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara,
nggak usah diragukan. Kalau Nabi itu cinta sama kita, nggak usah diragukan. Tinggal cintanya kita kepada beliau itu perlu pembuktian. Zahir batin Nabi cinta kepada umat dan rakyat. Zahir batin dari dunia sampai akhirat Nabi bela kita. Bahkan dalam satu riwayat, nanti ketika kita masing-masing berjumpa di Siratul Mustaqim, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berdiri menengadahkan tangan memohon kepada Allah sambil berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan umatku yang sedang berjumpa. Di dunia Nabi sayang kepada kita, di akhirat Nabi bela kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Saudara, untuk ukuran hidup orang Jatiwaringin, tepatnya Binalidung. Ini komplek Binalidung ya. Nabi Muhammad itu hidupnya sederhana, rumahnya kecil, tidurnya di atas pelepah daun korma, kadang-kadang sampai berbekas di pipinya yang mulia. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, mereka melaksanakan sholat berjamaah yang mengimami baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penghulu para nabi dan rasul, Sayyidul Mursalin, Imamil Muttaqin, tidur geletak beralaskan daun korma sampai berbekas di pipinya yang mulia. Allahumma sholli wa sallim. Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang 1-2 butir korma. Dalam hidup yang begitu sangat sederhana, Allah menawarkan kepada baginda Nabi, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, apa saja yang kamu minta aku penuhi, asal bisa membuat hati kamu senang. Mau apa Muhammad? Ngomong. Mau harta yang banyak? Ngomong. Mau jabatan tinggi? Ngomong. Mau pangkat yang luas? Aku berikan, asal bisa membuat hati kamu senang. Mau apa Muhammad? Kira-kira kalau kita yang ditawarin kayak begitu, kita ambil apa enggak? Maruk namanya itu. Nabi ditawarin harta, ditawarin jabatan, ditawarin pangkat oleh Allah secara langsung, oleh Allah. Apa jawab baginda kita? Izan ya Rabb. Anak-anak saya, anak-anak saya tolong diam yang di belakang ya saya. Tolong saudara-saudara saya FPMM panitia, anak-anak kita dikasih makanannya, dia pada diam sebentar. Ribet pidato kalau banyak saingan, ribet terus. Sampai mana lagi gue ngomong barusan? Apa jawab baginda kita begitu mendapat tawaran dari Allah? Izan ya Rabb. Kalau memang demikian ya Allah, la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, apa artinya harta banyak, jabatan tinggi, pangkat yang luas, itu tidak mampu menyenangkan hati saya selama masih ada satu saja umat saya yang ketinggalan di neraka. Walhasil Nabi lebih memilih hidup sederhana, mementingkan umat dan rakyat daripada bergelimang harta, pangkat, dan jabatan.
ketika beliau menjelang ajal, tanggal 12 Rabiul Awal, hari dan tanggalnya sama ketika beliau dilahirkan ke alam dunia. Beliau berkata kepada malaikat Jibril, Jibril, akhbirni mali indallahi minal karomah. Jibril, kasih tahu kemuliaan apa yang akan saya dapat begitu saya menghadap Allah Azza wa Jalla. Kata malaikat Jibril, yang kayak begitu nggak usah khawatir Muhammad. Kamu itu istimewa, kamu itu kekasih Allah. Inna abwaabas samaa qad futihat, pintu-pintu langit sudah pada terbuka, para malaikat sudah menunggu dan siap menyambut kedatangan ruhmu yang suci. Itulah keutamaanmu. Alhamdulillah, alhamdulillah, pintu langit sudah pada terbuka, para malaikat sudah nungguin dan siap menyambut kedatangan ruh saya. Alhamdulillah. Cuma yang saya maksud bukan itu Jibril, bukan itu. Loh, yang kamu maksud apa Muhammad? Umat saya Jibril, umat saya yang udah jam 5 sore teman-teman FPMM pulang dari kantor langsung maulid di Bina Lindung, itu mereka bagaimana? Itu kan umat saya, mereka bagaimana Jibril? Nih, semuanya ditanyain sama baginda Nabi. Semuanya pada ditanyain. Kalau saya pintu langit sudah terbuka, alhamdulillah, para malaikat sudah siap menyambut kedatangan saya, alhamdulillah. Tapi bukan itu yang saya maksud Jibril. Umat saya bagaimana? Umat saya. Umatmu nggak usah khawatir juga Muhammad. Allah memberikan garansi, Allah memberikan jaminan. Dalam hadis qudsi dinyatakan, ini haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Surga diharamkan dimasuki umat-umat lain sebelum umatmu Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya. Alhamdulillah. Inilah keutamaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, jangan berkecil hati. Walaupun kita ini umat paling akhir, tapi karena ikut jadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan. Di akhirat dibangkitkan paling dulu, dihisab paling dulu, lewat Shirathul Mustaqim paling dulu, masuk surga paling dulu. Kalau toh mampir ke neraka juga paling dulu. Ya jangan mau enaknya doang. Jelaslah bahwa baginda Nabi zahir dan batin cinta kepada kita. Tinggal kita tiap tahun bikin maulid, mulut fasih menyatakan cinta kepada baginda Nabi. Ayo, mulai petang ini dan seterusnya kita buktikan kita juga cinta kepada baginda Nabi. Dengan apa? Satu saja yang ingin saya sampaikan. Inilah poinnya: menjaga silaturahmi dan kerukunan di antara kita. Saya bangga dan bersyukur saya dengan keluarga FPMM ini sudah puluhan tahun. Dan saya merasa di FPMM ini bukan sebagai seorang tamu. Saya adalah keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya. Kenapa?